jadi satu-satunya fotografer Indonesia yang ngambil si Raja tapi backgroundnya Candi Prambanan. Kunjungan presiden, jadi aku harus prepare banget itu. Jadi deg-degannya ada sebelum deg-degan banget itu, udah nervous banget padahal. Foto di lemarinya, terus ada bendanya itu, terus dia menceritakan bendanya itu dia tuh di mana. Wah, itu gila banget. Padahal itu fotonya cuma satu aja sih. Tapi yang cerita di dalamnya itu loh yang kadang wah kok keren banget gitu kan. Jadi tapi ya tergantung kamu mau menarasikan gambarmu seperti apa. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah dan aku Jingga kembali hadir di Merah Jingga Podcast. Halo, kemarin kita udah ngobrol nih sama seorang editor ya, terus desain grafis, banyak banget kerjaannya gitu ya kemarin. Nah yang sekarang juga kayaknya juga banyak deh jobnya gitu kan. Terus kayak kerjanya juga wah seru-seru, dibilang seru tapi juga capek sih. Bener-bener, dan mungkin kayak di zaman sekarang tuh prospeknya gede banget gitu ya kan. Banget. Dan banyak juga nih orang yang udah mulai perlahan ke arah sana. Jeng, siapa dia? Boleh dong dikenalin? Halo. Agak deketan nih mas, biar suaranya. Oke. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Adityawan Putra. Ini kayak lagi kenalan di depan kelas nih. Oke. Boleh nggak dikenalin Mas Bima ini ngapain gitu ya kan? Terus kerjaannya atau mungkin apa ya, bukan kerjaan kali ya, kayak ini banget. Sehari-harinya tuh ngapain aja kayak gitu? Sehari-harinya untuk apa? Ya, saya bekerja di mana, di salah satu perusahaan di bidang media, menghandle sosial media, kemudian juga nulis-nulis dan juga fotografer juga gitu. Nulis tuh nulis apa nih? Nulis berita, nulis narasi berita caption gitu doang gitu ya kan? Oke. Berarti emang backgroundnya adalah jurnalistik? Background pendidikan? Atau gimana tuh? Background pendidikan nggak ada sama sekali jurnalistiknya. Loncat jauh ya berarti. Loncat jauh, jadi keluar dari jurusannya dan memang tidak dipakai sih untuk ini, untuk jurusan dari kuliahnya nggak dipakai. Terus ngapain? Lama-lama kuliah ya kan nggak kepake gitu. Apakah dulu waktu zaman kuliah memang sudah berkecimpung di kayak semacam LPM gitu kan? Enggak juga? Enggak sama sekali. Oke, wow. Jadi emang ketertarikan sama dunia jurnalistik itu emang setelah masuk ke kuliah itu jadi tahu wah kayaknya salah jurusan ini. Emang sejak tahun pertama sih udah ngerasain seperti itu, salah jurusan. Terus tahun keduanya langsung nyoba untuk daftar lagi SNMPTN lagi, tapi nggak pernah. Sampai tahun kedua tuh aku nyoba SNMPTN tapi nggak ada yang lolos. Ya udahlah, akhirnya selesaiin aja lah pokoknya gitu. Berarti sama kayak kamu kan? Iya sama sih, bener banget. Kamu punya ibaratnya kayak dikasih kesempatan buat iya sih, akhirnya dapet ya gitu kan untuk gitu. bidang jurnalistiknya. Berarti dapet. waktu itu ngelanjutin kuliahnya, maksudnya kayak ya kan ibaratnya nggak into di bidang itu gitu loh. Gimana tuh? Ya jadi ya kayak setengah-setengah aja, yang penting lulus aja udah gitu. Terus dan ketertarikan itu sih sebenarnya dari adik saya. Adik saya tuh emang kuliahnya di jurnalistik gitu kan. Jadi tapi dia kuliah di Bandung. Tapi kita satu angkatan. Jadi kita masuk kuliah tuh bareng. Jadi emang sepemikiran juga. Terus kalau misalnya dia pulang kuliah ke Jogja ini, ke Klaten, dia bawa buku-buku, bawa ini, terus aku malah bacanya banyak baca itu gitu, ke doktrin. Terinfluence dari adiknya malah. Oke. Tapi by the way, berarti udah nyemplung di dunia jurnalistik ini udah berapa tahun nih kurang lebih? Waduh, kalau untuk profesionalnya sih saya dari 2016, tapi saya masuknya tuh sebenarnya lebih ke fotografi jurnalistik gitu kan. Emang kalau di bidang jurnalistik kan ada yang nulis, ada yang foto juga. Saya di bidang fotografinya itu tahun 2016 sih secara profesional. Tapi saya mulai motret itu udah dari tahun 2010 sih. Wow.
Motret apa tuh? Berarti Motret, emang dari tapi- zaman Secara kuliah ya? profesional juga? Enggak, secara hobi aja, Oh, cuman gitu. motret-motret aja tuh udah dari tahun 2010. Itu tahun kedua kuliah sebenarnya. Jadi waktu itu adik saya udah selesai, dia kan ada ada kuliah fotografi jurnalistik juga di sana. Terus dikasih hadiah bapak kamera gitu kan. Terus karena udah selesai kuliahnya akhirnya nganggur itu kamera, terus dikasih ke rumah, terus Anda akhirnya pakai gitu. iya, Pakai. akhirnya ya udah Oke. deh. Tapi Oh. bener berarti udah berapa ya? 9-10 tahunan lah ya. Iya, 10 Untuk tahunan hobi ya. sih ya udah segitu, udah motretnya udah segitu, tapi baru profesional di tahun 2016 sih. Ya pantas sih kalau misalnya ngelihat hasil foto-fotonya dia nih kayak Bagus banget. Waduh. emang Enggak sih. expert. Udah expert Masih ternyata. belajar. Aku mau tanya nih, bedanya kan biasanya tuh banyak orang yang mungkin masih belum paham juga ya bedanya fotografi jurnalistik sama yang fotografi yang non jurnalistik gitu. Wedding atau apa gitu. Itu bedanya apa sih? Terus kayak susahnya di mananya sih? Kayak pasti kan punya perbedaan kesusahan juga gitu kan? Kalau bedanya sih sebenarnya cuma di bahwa fotografi jurnalistik tuh harus menjelaskan suatu suatu peristiwa gitu. Nah, untuk menjelaskannya itu sebenarnya cuman perbedaannya tuh hanya di caption aja. Jadi fotografi jurnalistik itu membutuhkan caption gitu, membutuhkan narasi untuk menceritakan dari foto tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya itu perbedaannya tuh hanya ada captionnya aja gitu, untuk menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi seperti itu. Oh, jadi ada saling keterkaitan dan paling nggak berarti fotonya itu harus ada yang apa sih sangkut pautnya sama yang mau disampaikan itu. Iya. Oke. Nah, berarti kan mood dari fotonya juga beda kan? Maksudnya kalau pre-wedding tuh kayak lebih estetik atau gimana. Nah, kalau yang jurnalistik ini gimana tuh? Kayak kalau misalnya aku pribadi ngeliat ya kayak lebih kaku, ya nggak sih? Kayak lebih apa adanya gitu nggak sih? Memang kalau di fotografi jurnalistik tuh sebenarnya memang tidak boleh ada misalnya perubahan warna, itu nggak boleh karena memang kecuali kalau misalnya hitam putih itu sebenarnya masih boleh, tapi kalau misalnya udah dirubah warnanya itu kan jadi merubah si peristiwa itu, jadi kesannya malah bisa dibilang bahwa itu foto hoax gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya udah merubah warna segala macamnya terus menambahkan suatu objek itu ya udah nggak benar sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk menambah cahaya aja sih masih nggak apa-apa gitu. Tapi emang di fotografi jurnalistik itu yang paling besar sih sebenarnya informasi itu gitu. Terus yang kedua memang estetikanya. Jadi lebih sulit ya? Ya. Lebih sulit ya? Ya memang yang dianukan yang pertama emang informasi itu jelas, bernas gitu kan. Terus baru estetikanya seperti itu sih. Estetika dari foto itu indah atau segala macamnya itu seperti itu. Tetap ada. Tetap ada, memang harus gitu. tetap ada gitu ya. Ya biar. Tapi emang kalau dilihat-lihat memang sebenarnya foto itu emang kadang kok foto kayak gini menang lomba sih sebenarnya kan. Kayak di WordPress itu ada tahun berapa itu ya, itu fotonya foto goyang gitu kan, nggak jelas, itu malam-malam hari. Jadi ada bapak gendong anak, dia ngelusup itu kayak imigran gelap gitu loh. Tapi dia menang WordPress karena itu menceritakan bahwa ada esensi yang begitu tragis di foto itu gitu, bahwa ada imigran yang berpindah negara segala macam itu harus nerobos segala macam gitu. Walaupun secara misalnya dilihat dari fotografi itu kok fotonya blur dan gelap banget tapi menang itu gitu. Nah, ini yang aku juga sebagai orang di luar seni tuh kayak kadang suka nggak paham gitu ketika ngelihat pameran foto, kalaupun itu foto jurnalistik gitu ya. Ini banyak banget nilai-nilai seninya di situ, dan itu tadi kayak foto abstrak lah, foto yang nggak jelas gitu, tapi indah gitu. Sebenarnya proporsi seni di dalam foto jurnalistik itu kayak gimana sih, Mas? Berat ya. Gimana tuh? Ya memang ini sih harus estetikanya itu memang sebenarnya diperlukan untuk sebuah foto jurnalistik biar orang tuh pertama impress tuh langsung jadi terkesan gitu. Setelah itu baru dia biasanya kalau orang tuh kan lihat dulu baru dia baca itu apa gitu kan. Tidak baca dulu baru lihat fotonya kan enggak. Jadi lihat bahwa foto ini kok bagus baru dia ingin tahu ceritanya nih apa sih gitu kan. Sebenarnya sih seperti itu. Jadi emang sebenarnya kalau estetik emang harus estetika banget. Emang yang diperlukan memang estetika itu gitu loh. Kalau
tadi apa namanya WordPress. WordPress foto. Apa tuh ajang Organisasi tahunan? terbesar dari press foto itu sendiri di Indonesia, di dunia. Nah kalau misalnya di Indonesia ada nggak sih yang kayak gitu? Ada pewarta foto Indonesia, terus banyak sih. Pernah ikut-ikut yang kayak gitu nggak Mas? Belum sih, belum ikut organisasi kayak gitu belum. Kemarin dulu waktu di koran sempat motret sebagai fotografer jurnalistik sih belum pernah. Fotografer jurnalistik itu lebih berat ya kalau menurut aku ya, karena harus melihat maknanya, dan sebisa mungkin foto yang diambil tuh ini kira-kira orang udah pada ngeh belum ya, minimal dengan lihat foto itu kan. Terus dilihat lagi, ini bagus nggak ya, maksudnya kayak enak nggak ya dipandang gitu kan, double. Kalau motretnya sendiri sih yang kadang udah langsung spontan aja. Jadi kalau misalnya kita motret harus mikir dulu kita motret ya akan ketinggalan momen sebenarnya gitu kan. Jadi ya udah yang penting potret dulu aja, terus nanti setelah proses editing ya dilihat lagi gitu. Kecuali karena kalau misalnya suatu peristiwa misalnya apa gitu kan emang harus dibutuhkan kecepatan dan ketelitian yang gitu. Dan itu harus instingnya tuh harus jalan bener gitu. Wah aku misalnya ada suatu parade seni gitu kan, wah aku harus motret apa nih, itu dari pertama memang harus udah ditentuin gitu. Jadi kadang kita datang di satu acara tuh udah kepikiran nih aku mau motret apa, dia dalam pose apa, itu udah harus ada sih gitu. Jadi emang berpikir ya, terus juga juga itu kita nggak, kalau misalnya dalam fotografi sih emang orang tuh nggak boleh malas gerak gitu, nggak boleh mager sebenarnya. Jadi emang harus gerak kemana-mana pun, jadi biar dapat angle yang terbaik gitu. Nah itu kan nggak bisa ya dicapai dalam 1-2 tahun pengalaman gitu kan. Mas Bim udah 10 tahunan gitu. Benar banget. Perkembangan yang kamu alamin sendiri selama hampir 10 tahun ini dalam di jurnalistik gitu ya, apa nih Mas? Banyak informasi sih sebenarnya, lebih banyak informasi sekarang. Jadi kalau dulu emang terbatas banget karena sosial media belum terlalu, tahun 2010-an baru Facebook kayaknya. Sekarang udah ada Instagram, Twitter dan segala macamnya yang udah informasi itu udah lebih lah, terutama di masa pandemi ini. Saya sih lebih banyak terberkati sama sosial media itu karena lebih banyak workshop yang dilakukan online gitu kan. Wah jadi banyak masukan yang benar-benar bagus sih sebenarnya gitu. Tuh dimanfaatin kalau misalkan ada internet yang ditonton, sesuatu yang berilmu ya. Biar jadi kayak Mas Bim. Gila sih, tapi berarti Mas Bim ini pengalamannya tuh udah banyak banget ya. Ibaratnya udah makan asam garam lautan gitu. Enggak, masih cetek lah. Ya itu tadi untuk menambah insting foto dan lain-lain. Itu kan berarti karena memang sudah sering ngelakuin itu, jadi kayak oke, kayaknya kayak gini deh. Mungkin diambil dari jarak yang dekat nih atau gimana. Itu kan berarti karena memang udah sering gitu kan dilakuin gitu. Dan tadi nih kalau misalkan itu kan kebetulan kan Mas Bima ini tadi dari sebagai fotografer yang luas ya, maksudnya kayak di media yang tidak terpatok pada satu hal. Nah kalau sekarang kan kebetulan di mana nih, di perusahaan di yang pariwisata, fokus ke pariwisata gitu. Itu bedanya gimana Mas? Nah itu problematis sih sebenarnya. Jadi dulu waktu sebagai hobi, misalnya tahun 2010 awal-awal itu memang aku tuh suka foto yang bagus secara estetiknya bagus segala macam, misalnya pemandangan. Aku dulu kan paling motret kalau misalnya lagi liburan apa gitu kan bagus. Tapi kesini baca referensi gitu kan, ternyata bahwa wah foto-foto kayak gitu tuh jadi sebagai juga bagaimana cara kita memandang suatu lingkungan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya lihat yang bagus-bagus itu sebenarnya problematis juga karena memang lingkungan kita tidak sebagus itu gitu kan. Jadi ada satu kalau dulu kita lihat lukisan zaman dulu itu kan menggambarkan bagaimana tanah Jawa atau ini kan bagus-bagus, ada gunung, ada padi, ada sawah seperti itu kan mau indie kalau kan. Nah, itu kan sebenarnya problematis kan di kita bahwa seperti itu tuh
apa namanya, jadi kayak itu kok sebagai cerminan wajah kolonial kita gitu. Jadi bagaimana Mulai berat nih Iya. ya. bagaimana kita memandang tanah kita, tanah kelahiran kita tuh kok kayaknya bagus-bagus aja. Nah, semakin kesini saya jadi kayak memandangnya tidak seperti itu. Jadi saya kesini-sini saya motretnya lebih banyak yang ke ya lingkungan aja yang sebenarnya. Jadi saya udah nggak pernah motret yang bagus-bagus. Nah itu kan jadi problematis dalam saat ini saya bekerja di pariwisata, bahwa pariwisata Indonesia masih bertumpu pada yang bagus-bagus itu, yang kayak sawah, gunung, harus segala macam, yang birunya harus biru banget kan gitu kan. Nah itu sih problematis sebenarnya, kayak gitu tuh kayak apa namanya, jadi lebih ya cara pandang kolonial kita masih sama kayak dulu gitu loh. Oke. Ya nggak sih? Padahal sudah bertahun-tahun. Padahal ya udah kan? bertahun-tahun gitu. Dan itu banyak banget, dan itu memang masih ada gitu loh di fotografi kita, dunia fotografi kita tuh masih ada seperti itu, bahwa kecenderungan foto salon kalau namanya. Foto salon. Iya, foto salon tuh yang foto yang dibagus-bagusin pokoknya. Nah itu cara pandang kolonial kita sih sebenarnya masih sama kayak dulu gitu, bahwa kita memandang tanah kita tuh ya kayak orang kolonial dulu mandang dia mau ngejajah kita tuh ya seperti itu, bahwa wah bagus-bagus gitu. Pokoknya tuh dulu tanah Indonesia tuh tanah Bumi Putra ini bagus pokoknya, apa kalau tulistiwa tuh hijau, terus orangnya ramah-ramah segala macam seperti itu. Jadi fotografi tuh makanya aku tertarik karena seperti itu sih, lebih cara pandang kita akan jadi luas sebenarnya sih. Belajar cara pandang hidup juga sih sebenarnya. Gak hanya foto bagus aja gitu kan, enggak sebenarnya. Seperti itu. Ini sampai aku nggak bisa berkata-kata loh dengan Berat penjelasan sih. itu. Kayak jadi ya juga ya gitu loh. Karena selama ini kalau aku pribadi ya, kalau foto tuh ya selain foto momen, ya foto yang kedua ya biar gimana caranya biar kelihatan bagus, ngambil ya sisi terbagusnya gitu loh, kayak gitu sih. Jadi kayak ya juga sih kalau misalkan terlalu sering ngeliat yang indah-indah doang ya nggak sadar-sadar sama yang akar rumputnya ya ibaratnya ya. Terus gimana tuh, maksudnya kayak ya Mas Bim kan sekarang maksudnya ada di bidang itu, terus ingin membuka mata di luar sana bahwa oke, yang kita lihat selama ini tuh sebenarnya bukan realnya gitu loh. Apa nih yang kamu lakuin? Wah, kalau dari institusinya nggak bisa, jadi harus ya itu, jadi harus memisahkan antara apa namanya ya kerja sebagai institusi dan kerja sebagai seorang individu gitu kan. Jadi kalau di institusi aku menyuarakan seperti ini akan beda dengan individu menyuarakan seperti itu gitu. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung lah ya. Maksudnya gini, apakah kamu punya alter ego buat oke, ini yang buat aku kerjaan secara profesional dan ini sebagai di luar itu gitu? Oh ada sih. Gimana Ada. tuh caranya? Ya tetap hunting keluar sih tetap gitu. Jadi nggak hanya motret di waktu kerja aja, harus sesuai dengan apa namanya acara-acara yang ada di perusahaan, tapi juga tetap ada proyekan yang ada di luar sih, seperti itu. Kembali lagi nih kepada dunia jurnalistik. Kalau misalkan Mas Bima nih memandang yang katanya tuh jurnalistik tuh sebagai seorang jurnalis ya harus on 24 jam gitu. Itu gimana? Masa nggak ada liburannya sih, nggak ada istirahatnya sih? Bener. Itu sering terjadi kan gitu loh. Sering terjadi. Kayak gitu. Mungkin nggak cuma Mas Bima aja, tapi di luar sana juga ada gitu yang kayak gitu. Itu gimana? Ya kalau dulu memang sebagai kan pernah saya bekerja di satu koran gitu, emang waktunya fleksibel banget gitu. Nggak ada jam kerja gitu, nggak ada, misalnya dari jam 8 sampai jam ini nggak ada gitu. Pokoknya ya bebas aja, jadi ya tergantung acara yang ada di luar gitu loh. Misalnya ada liputan apa ya udah liput, tapi setelah itu kalau mau balik ya balik aja. Tapi nggak tahu misalnya malamnya misalnya ada kejadian apa ya udah harus on lagi gitu. Jadi kerja jurnalistik ya emang seperti itu sih emang. Berarti emang udah harus Udah tahu siap resiko Ya harus tahu gitu. resiko. Tapi Tapi bedanya di yang sekarang ini kan emang ada jam kerja gitu kan. Jadi kalau misalnya di waktu jam luar ya ngeselin juga sebenarnya. Karena udah ada waktu jam Udah ada kerja waktunya, sendiri ya. kecuali kalau misalnya bebas-bebas aja gitu kan ya udah nggak apa-apa gitu.
Oke, beda ya berarti. Beda. Apa namanya? Tempat setiap perusahaan beda-beda. Iya. Feel-nya, atmosfernya juga jadinya beda ya. Beda. Apalagi beritanya udah requestan juga nggak sih kalau misalkan di perusahaan gitu? Kalau di sini Ya. di iya. Dari Jadi request. terus ya terpaku sama kantor, harus kerja di kantor gitu kan kadang. Sebenarnya aku nggak bisa duduk terlalu lama di kantor sih sebenarnya. Jadi harus mobile. Karena orang lapangan ya ibaratnya. Gitu. Aha. Nah, selain ya di sini kan ibaratnya kayak udah merenggut waktumu juga ya, karena ya meskipun ada jam kerja itu tadi kayak ada masih di luar jam itu harus ada callingan segala macam. Apa ya, ngerasa cukup nggak sih Mas dengan apa yang udah atau sedang kamu lakuin di sini gitu? Cukup maksudnya dalam kayak apa secara mengisi apa sih kayak Si kekosongan. bukan gitu ya, bukan secara Iya. materi, maksudnya Bicara. ya Mengisi sebagai seorang hobinya. jurnalistik kan kayak haus akan gimana tuh caranya untuk Cukup nggak cukup sih, kalau ya memang banyak momen juga di sini yang bagus gitu ya, kunjungan atau apa tuh lumayan. Jadi mengingatkan kalau misalnya kerja di lapangan dulu jurnalistik tuh harus ngejar-ngejar momen segala macam tuh cukup ini sih. Tapi kalau untuk lebih realnya sih emang enggak. Jadi kayak ya udah aku terpaku sama pariwisata yang gini-gini aja gitu loh. Jadi yang gini-gini aja di highlight ya. Iya. Oke. Gitu sebenarnya banyak peristiwa loh kalau misalnya kita kadang kan aku misalnya di kantor gitu, wah ternyata banyak peristiwa di luar tuh yang gini kan. Kadang kalau misalnya wah jadi pengen motret gitu ya? Sebagai wah pengen ikut segala macam, tapi ya enak terpaku di sini ya, mau gimana lagi kan seperti itu. Apakah bisa dibilang jadi Mas Bima ketika bekerja di suatu perusahaan itu jadi kudet nih sama informasi luar? Iya. Bener kan? Iya sih. Kalau kalian sendiri gimana sih cara memandang fotografi itu seperti apa? Foto. Satu foto itu seperti apa? Ini malah ditanya balik ya. Kalau aku ya, karena aku memang suka foto. Tapi entah kenapa sekarang jadi kayak rada kurang terlalu semangat sih untuk foto. Dan itu nggak tahu kenapa, kayak ngerasa motret gitu maksudnya? Iya, motret terus kayak feel dulu tuh waktu pas masih zaman kuliah ya. Kebetulan kan aku juga ada mata kuliah fotografi. Itu semangatnya tinggi banget nih, apalagi kamera baru gitu kan. Kemana-mana Hunting bawa. kemana-mana gitu. Bahkan ya kemana-mana tuh selalu bawa kamera gitu. Nggak tahu sekarang padahal udah ada HP yang mungkin udah lumayan oke ya untuk motret gitu. Itu jadi kayak apa ya, apalagi kalau misalkan lagi piknik ya, lagi jalan-jalan, kayak malah aduh ngabisin waktu banget sih ngambil foto. Aku pengen menikmati itu. Gitu sih yang aku rasa sekarang gitu. Karena terlalu banyak orang yang pada terjun ke dunia fotografi, kayak orang banyak tiba-tiba jadi suka foto, itu malah jadi kayak jenuh kalau aku pribadi gitu sih. Meskipun kadang sometimes aku masih motret, bahkan kalau aku pribadi lebih suka food fotografi sih. Kayak hampir tiap aku masak tuh bahkan aku coba untuk foto, tapi itu untuk kesenangan aku pribadi jarang banget aku posting untuk saat ini. Kayak udah ya gimana ya, nggak tahu lah, mungkin harus banyak belajar lagi kali ya, ngikut-ngikut webinar gitu atau seminar yang tentang fotografi mungkin bisa bikin mood aku lebih naik lagi. Tapi kalau belum kayak gini ya gitulah, bahkan foto diri aja tuh jarang banget ya. Jarang banget foto. Jadi menurut kamu kalau misalnya orang foto-foto tuh jadi mereka tuh kayak kehilangan momen untuk bersenang-senangnya seperti itu ya? Kalau misalnya lagi piknik apa malah foto ada sih kan ada gitu. yang heboh banget gitu kan kalau lagi piknik, ada yang biasa aja. Tapi aku paling kayak ngelihat yang heboh banget sampai bener-bener pikniknya tuh bukannya jadi refreshing, malah jadinya capek. Jatuhnya capek yang mana ya jadi nggak bisa nikmatin kayak gitu sih. Meskipun ya ada juga sih orang yang dengan santai aja, maksudnya kayak ya udah memang kesenangannya dia di situ mungkin ya, jadi nganggep itu adalah hal yang menyenangkan dan nggak bikin lelah. Tapi bagi aku itu capek. Berarti emang bukan passionnya kali ya. Lebih ke mungkin nyari eksistensi aja sih, ya kan? Iya sih. Kayak gitu. Apalagi kalau sekarang di Instagramnya udah banyak banget foto-foto yang bagus-bagus, udah keliling kemana-mana, ke berbagai daerah, ke berbagai negara. Itu tadi kayak Mas Bio bilang, potretnya keindahan. Ya, cuman gitu-gitu aja kan. Kalau aku jadi makin sini ya bosen aja gitu lihat Instagram isinya yang foto indah-indah ya. indah-indah gitu kan. Kamu ngamatin fotonya Nicholas Saputra gitu kan di IG. Ya tuh. Itu yang terakhir itu kan salah satunya itu nggak ada selfie sama sekali. Terus kemudian dia kan kayak nampilin beberapa postingan yang beberapa 3 atau apa yang dia tuh cuman
foto di lemarinya, terus ada bendanya itu, terus dia menceritakan bendanya itu dia tuh di mana. Wah, itu gila banget. Padahal itu fotonya cuma satu aja sih, tapi kan cerita di dalamnya itu loh yang kadang wah kok keren banget gitu kan. Jadi ya gitulah, foto kan harus menceritakan lebih ke gitu loh. storytellingnya ya. Lebih ke storytellingnya. Nah, gitu. mungkin ini juga yang sebagian besar masyarakat sekarang, kapan sih aku baca tuh bahwa orang Indonesia kurang membaca dan nggak suka membaca gitu. Mereka lebih senang untuk menikmati visualnya, ya kan? Ini mungkin jadi apa ya, permasalahan juga sih, karena kan ngebaca itu salah satu, ngebaca dan menulis ya, salah satu keterampilan yang emang harus dimilikin dari anak-anak gitu. Ya dari semua orang sih, karena kan literasi penting juga kan gitu. Ya mungkin bisa nggak sih kayak gitu diatasi dengan mungkin bahasanya yang lebih menarik gitu untuk menggambarkan sebuah foto? Bisa kan? Bisa. Dan memang visual kan emang sebenarnya jalan masuk untuk kita tertarik untuk membaca itu gitu. Dulu kita ya kalau waktu kecil kan lihat buku cuman gambarnya aja kan gitu, gambar kan juga gambar foto apa gitu kan. dulu waktu aku pertama-tama baca koran gitu, baca majalah, ya lihat fotonya aja gitu. Tapi emang pada suatu hari pasti kita akan tertarik dengan wah ini ceritanya apa sih sebenarnya kan seperti itu. Jadi emang visual sih bisa untuk jalan masuk untuk tertarik dengan membaca itu sendiri sebenarnya sih, seperti itu. Nah, tapi kan kalau misalnya di perusahaan yang kayak sekarang ini emang lebih ke bahasa yang formal, bahasa yang kaku gitu kan. Nah, itu maksudnya misalnya nih aku sebagai orang luar kayak aduh apa sih, males banget gitu, kok kayak kurang menarik. Nah, gimana sih caranya biar orang-orang yang mungkin nggak terlalu suka sama yang berbau-bau kaku, berbau-bau formal itu tetap bisa menikmati kayak gitu? Ya, dibutuhkan penyadaran storytelling itu nggak hanya yang seperti itu gitu. Jadi ya memang kurangnya sih di situ sih sebenarnya, bahwa ya storytelling itu sih yang perlu, dan itu nggak hanya di perusahaan tapi ya di kita pun juga seperti itu. Masih untuk visual narasi kita ya juga masih kurang gitu. Kita baca gambar tuh ya cuman gitu-gitu aja gitu. Jadi pendidikan visual sendiri masih kurang juga gitu. Oke. Apakah Mas Bima butuh tim tambahan mungkin ya biar bisa lebih luwes lagi gitu? Wah, iya perlu juga sih. Kenapa Anda ngomongnya Sambat sih. Soalnya tadi kan bilang pekerjaan tuh banyak banget ya di itu kan, ada sebagai fotografi, terus juga ya nulis juga gitu kan. Ya itu tadi kalau misalkan kayak numpuk nih jadinya ya udahlah nulis. Jadinya asal. Nah, pada itu akhirnya. kan. Karena udah capek, kehabisan energi itu kan. Jadinya asal langsung Tapi posting aja gitu. sebenarnya memang harusnya sih misalnya Mas Bim foto sama ya at least nulis gitu, ya udah itu doang ya nggak sih, atau justru foto aja, atau nanti ada tim nulisnya sendiri gitu, atau gimana Ya tuh kalau dulu idealnya? kalau dulu di koran sih kan foto sendiri, nulis sendiri kan gitu. Jadi bahasanya lebih ini ya, lebih apa Kita sih? lebih fokus ke fotonya. Gitu. Fokus ke fotonya, dan yang nulis juga jadinya fokus ke nulisnya nulis gitu. aja, gitu. Aduh, ini kode. Semoga didengar. Soalnya sayang banget sih kalau misalkan ya itu tadi ketika jadi bukan fotografi, jadi jurnalis di sebuah perusahaan yang mana kita berusaha untuk orang-orang yang di luar sana tuh pengen ngeliat dan ngebaca apa yang kita posting, itu kan harus sesuatu yang menarik gitu loh. Tapi ternyata itu tadi mungkin kayak Mas Bima bilang udah capek, kehabisan energi, jadi asal ya udahlah, yang penting ada gitu kan hasilnya gitu. Kan sayang gitu kan. Padahal kalau misalnya semakin menarik, semakin Mas Bima juga bisa fokus ngambil foto yang lebih banyak gitu, itu kan jadi lebih bagus gitu. Kalau menurut aku ya. Oke, nah kalau misalnya banyak yang bilang gitu ya, wah fotonya bagus, fotonya keren, ya karena emang alatnya bagus, mahal gitu kan. Gimana tuh Mas nanggepin yang kayak gitu? Iya, nggak apa-apa sih emang. Ya kalau tergantung ini juga, misalnya kita mau motret apa ya emang diperlukan satu alat yang memang harus sesuai proper. Misalnya kamu foto bola gitu, pertandingan sepak bola di sebuah stadion, kamu nggak mungkin foto misalnya pakai lensa yang biasa aja, terus pakai karena butuh kecepatan shutter yang begitu cepat kan untuk foto olahraga. Jadi emang kalau alat ya emang perlu juga gitu kan, tapi ya tergantung kamu mau menarasikan gambarmu seperti apa. Jadi ada juga yang orang-orang yang pakai foto pakai HP juga udah bagus banget gitu. Bahkan misalnya
foto jurnalistik juga tidak tidak ini dengan foto yang dihasilkan dari HP sih. Ada beberapa momen misalnya di koran juga ada yang pernah tampil bahwa fotonya pakai HP gitu kan. Bahkan di satu edisi ini National Geographic itu juga ada yang pakai HP sampul utamanya itu. Jadi nggak alergi sama sekali dengan foto pakai kamera HP itu, nggak alergi sama sekali. Tergantung ceritanya aja sih dan estetiknya dapat ya udah gitu aja. Tapi kalau ingat fotografer untuk sepak bola sih ngeri ya, itu lensanya beda. Lensanya gede, panjang banget. Iya. Justru malah yang dikasih tripod itu lensanya ya biasanya tuh. Iya. Karena emang berat banget itu. Berat banget. Oke, dulu di awal-awal pasti pengen dong Mas, maksudnya kayak ketika berkarya tuh berkiblat sama fotografer siapa gitu misalnya. Pernah nggak? Kalau sekarang, Boleh. kalau dulu Boleh sekarang. Dulu aku tuh nggak terlalu ini juga, makanya aku dulu cuma motret aja sih gitu. Jadi aku belum masuk terlalu dalam, belum terlalu baca terlalu banyak gitu kan. Jadi nggak tahu aku harus sama siapa gitu, nggak tahu. Tapi kalau sekarang sih ya udah lumayan banyak sih referensinya. Jadi banyaklah referensi yang bisa dilihat di Instagram, di kalau misalnya mau lihat ya di akunnya PFI itu. Terus misalnya ada di Instagram tuh ada namanya akun 1000 kata, itu juga bagus-bagus. Itu sebagai fotografer itu ada di situ. Banyak sih sebenarnya kalau misalnya influence tuh banyak banget. Berarti emang maksudnya kalau sebagai pemula mau berkecimpung di dunia jurnalistik dengan mungkin modal yang minim segala macam bisa. Jangan minder dulu. Bisa gitu. Dan itu nggak harus momen-momen bagus gitu. Kamu motret di rumah pun kamu bercerita itu sekarang udah ya bagus lah. Yang penting tuh esensinya tuh menceritakan apa yang kamu rasakan aja sih, gitu aja sih. Dan itu diaplikasikan di visual yang oke, itu kamu udah jadi fotografer lah, seperti itu. Ini sedikit membangkitkan moodku untuk jadi motret nih. fotografer tuh nggak nah itu kalau dulu fotografer tuh harus yang punya kamera segala macam. Yang ini sekarang tuh lebih luas sih sebenarnya, kamu bisa jadi fotografer. Dan karena emang fotografi itu harusnya menceritakan cara pandang berbagai orang, maka semakin bermacam-macam orang tersebut, maka fotografi Indonesia akan semakin bagus, seperti itu. Wih. Tapi Mas Bima pernah nggak sih, kan sekarang tuh banyak banget ya platform-platform yang bisa dibilang jual foto ya. Nah, itu pernah nggak Mas Bima mungkin jadi salah satu seller foto di situ gitu? Pernah sih. Jadi ya sampai sekarang sih. Iya. Oke. Cuannya gimana tuh Mas? Hah? Cuannya gimana? Lumayan ya? Lumayan. Oke. Karena dari agensi luar sebenarnya. Seperti itu. Jadi menjualnya ke agensi luar yang di luar negeri gitu. Seperti itu. Kalau di Indonesia ada juga nggak? Ada. Jadi aku lewat dari orang Indonesia itu, nanti orang Indonesia itu yang dari agensi Indonesia nanti mereka yang menjualkan keluar, seperti itu. Berarti apa ya? Emang kalau misalnya mau dari segi prospek zaman sekarang fotografi, bener. Luas banget. Luas. Untuk bicara cuan. Soalnya kan kadang juga ya sebagai seorang fotografer juga ya itu tadi, meskipun pakai HP juga udah bisa. Tapi kan akan lebih baik lagi kalau kita juga mau berinvestasi untuk mempunyai alat yang mumpuni gitu kan. Dan itu tuh nggak murah gitu. Nggak murah, harga kamera yang bagus tuh ya sekian juta gitu ya, sekian juta gitu kan, lumayan gitu. Jadi ya ternyata juga cuannya juga kalau kita pinter nyari lumayan juga ya. Jangan buat kopi mulu duit ya. Iya, jangan buat keboba mulu, ditabung. Kayak kalau kemarin kan tabungnya buat beli software ya. Kalau sekarang juga investasi ya, nambah peralatan atau mungkin ya nambah uang untuk tiket perjalanan kemana biar bisa dapat story yang lebih luas lagi gitu kan. Terdekat ada event yang mungkin besar dan pengen ini foto harus bagus nih. Waduh. Iya lagi pandemi. belum ada sih. Event yang emang Mas Bim ini benar-benar puas sama hasil foto sendiri dan juga dari storytellingnya sendiri. Kalau untuk sekarang belum ada, karena emang sekarang kan udah nggak ada event. Kalau sebelumnya tuh aku seneng banget kalau misalnya motret Melasti di Parangkusumo. Udah pernah lihat belum? Wah, itu
Yang Apaan? malam Melasti atau itu yang bukan yang siang. Jadi upacara agama Hindu, rangkaian dari apa namanya nyepi itu sendiri kan beberapa hari itu. Ya, di Prambanan sendiri kan juga ada. Nah itu kalau motret Melasti itu aku udah beberapa tahun ini nggak kesana, tapi kalau kesana pasti bagus lah. Jadi antara cuacanya yang bagus, terus orang pada berpakaian pakai baju adat seperti itu, wah itu keren banget sih. Coba sekali-sekali datang ke seperti itu, pasti vibe-nya enak banget. Tapi kalau misalnya di pantai itu kan mana yang angin lah, mana yang kena debu juga gitu kan. Aku masuk angin loh kalau bisa di pantai, jujur ya. Kayak pas dulu tuh pernah yang Jogja Air Show di pantai kan. Pulang yang ada aku demam. Dan itu ya mungkin salah satunya juga ya, kayak pengennya kalau pergi-pergi tuh pengennya menikmati, kalau kerja tuh langsung otaknya mikir, lari-lari, keringetan, nyari momen kayak gitu sih. Maksudnya dari segi alatnya juga kan harus ada protector sendiri gitu kan. Ya kan? Karena Air air laut laut lebih korosif sih sebenarnya. Iya. Tapi ya nggak apa, disiksa aja lah. Apa gunanya alat kalau nggak dipakai ya? Apalagi alat kasar ya kan. Gak mikir buat aduh nanti kalau rusak gimana gitu. Bahkan kalaupun alat pribadi kalau nggak dipakai buat apa coba? Iya nggak? Iya. Makanya lebih baik rusak ketika dipakai daripada rusak nggak pernah dipakai ya kan. Highlight. Oke. Membahas fotografi ternyata luas juga dan macam-macam ya. Iya, macam-macam. Jadi monggo silakan kalau mau. Ya kayak kita mau bercerita apalah seperti itu kan. Bahkan kalau sekarang kan di masa pandemi ini orang-orang pada nggak keluar rumah gitu kan. Tapi ternyata ada juga misalnya kamu lihat di akun Instagram 1000 kata itu mereka kayak membuat suatu kompetisi gitu untuk bercerita tapi di dalam rumah, dan itu hasilnya bagus-bagus banget foto. Jadi orang tuh ngapain sih di dalam rumah gitu, nah itu difoto ternyata ya bercerita dan bagus banget. Lebih ke foto ini ya, kalau aku lihat kayak banyak foto yang apa sih, bukan suatu acara dan hanya di rumah kan beberapa ya foto-foto momen, foto-foto ya momen. Kadang kan kita di rumah ngapain sih difoto kan seperti itu kan. Ternyata banyak banget momen yang kita pikir cuman gitu-gitu aja, ternyata itu jadi momen menarik bagi orang lain seperti itu. Kamu jemuran di rumah gitu kan, ya kadang ngapain sih difoto kan seperti itu kan. Banyak orang yang seperti itu, tapi ternyata itu jadi momen yang bagus sebenarnya. Ini ada kembali ke yang tadi foto event ya, itu kan kalau menurut Mas Bima kayak yang mungkin paling apa yang rasa nyaman dan bagus ketika yang paling suka nih event waktu pas yang Melasti itu tadi. Secara personal kan. Nah, suka dukanya apa Mas ketika mengambil foto kayak gitu, foto-foto event gitu? Capek sih. Capek, kemudian apa ya? Ya tapi ya cuma capek aja, terus ngelihat hasilnya langsung hilang ya capeknya. Karena itu tadi momen-momennya tuh nggak bisa diulang nggak gitu bisa kan. Diulang, ya. Beda ketika foto apa ya yang pas foto prepare banget gitu. Ya, pas foto bisa salah diulang lagi. Waduh, gitu. ya bener. Ya, setiap momen sih sebenarnya ya ada beberapa momen yang memang nggak bisa hilang kan, nggak bisa terulang gitu kan, kayak misalnya kunjungan apa gitu, kunjungan presiden, kunjungan ini. Jadi aku harus prepare banget itu. Jadi deg-degannya ada sebelum deg-degan banget itu, udah nervous banget. Padahal ya dulu sih biasa ngadepin itu, tapi ya tetap aja takut kehilangan momen itu sendiri sih. Wah, takut nggak dapet gambar gimana kan. Padahal cuma fotografer satu-satunya kan dijaga kayak gitu. Waduh, nonton gambar ya iya kan. Salah satu yang menyenangkan adalah bisa bertemu dengan orang-orang penting gitu ya kan. Ketemu banyak acara besar. Siapa aja tuh Mas, mungkin boleh disebutin orang-orang penting dari dunia mungkin atau dari Indonesia? Pak Presiden, ya standar sih presiden. Pak Presiden standar loh ya, oke baik. Kan, ini kalau misalnya saya ngambil hasilnya tremor semua kayaknya. Saking gugupnya jangan sampai jelek ya. Menteri Gubernur itu standar. Paling yang kemarin yang ini Raja Belanda itu sih yang lumayan. Jadi satu-satunya fotografer Indonesia yang ngambil si Raja tapi backgroundnya Candi Prambanan. Wow. Itu kayaknya bakal dipakai juga di media-media lain atau gimana tuh? Nggak tahu. Aku sih nggak ngirimin sih, tapi kemarin ada orang yang minta tak kasih. Biasanya suka ada temen yang minta tak kasih.
kayak di repost gitu kan di media gitu. Tapi aku nggak ngirim karena satu-satunya gitu, jadi Eman-eman ya. Biarkan orang mencari sendiri. jadi nggak enak sama teman-teman gitu loh. Nggak yang teman-teman lainnya gitu kalau misalnya aku ngepost itu, aku ngirim itu gitu. Soalnya ada privilege ya. Iya, soalnya ada privilege yang punya tempat gitu kan. Oke. Tapi bukankah itu menjadi satu kebanggaan? Ya nggak sih? Secara personal aja sih, udah gitu aja. nggak usah di Tapi menyenangkan sekali ya kerja sebagai fotografer gitu. Maksudnya nggak cuman ya, kadang tuh orang kan memandang kayak kerjanya apa sih fotografer? Oh yang cuman motret itu ya. Nah itu kesel banget gak sih kalau dibilang kayak gitu. Tapi ternyata di balik itu semua ya ada capeknya, ada mikir strategi juga gitu kan, dan apa ya, butuh fisik dan mental yang cukup besar juga gitu. Jadi nggak cuma sekedar foto jepret selesai jadi gitu loh. Sebagai fotografer ya. Jadi gimana nih, mau tertarik untuk jadi fotografer ya kan, atau aduh foto selfie aja deh? Kalau aku sendiri nih, jujur ya, gara-gara ngobrol sama Mas Bima ini kali ini, itu jadi kayak, ya juga sih, motret itu nggak semembosankan itu. Soalnya aku udah di tahap kayak motret itu bosan dan jenuh, apalagi ngeliat hasil yang hampir sama. Oh jangan tanya, aku dulu juga pernah ngalamin momen seperti itu sih. Terus cara ngatasinnya gimana nih? Ini ya udah berlalu gitu aja. Dulu waktu aku kerja harian di media dan setiap hari harus motret, itu pernah ngalamin momen dimana bosen banget. Motret tuh udah kayak jadi mekanis gitu kan, pekerja mekanis yang cuman gitu-gitu aja tuh jadi bosen banget. Kamera tuh pengen dibanting aja rasanya seperti itu. Aduh jangan sih dikasih aku ya. Ya memang susahnya kerja sesuai hobi kan seperti itu kan. Jadi kita nggak bisa energi kita, misalnya kalau misalnya orang yang tidak sesuai hobi kan nanti di weekend bisa hobi gitu. Tapi kan kita sehari-hari berkelutnya sama hobi terus. Nah itu gimana caranya untuk kan seperti itu kan. Ketika banyak orang yang ngejar kerja bersama dengan passionnya. Waduh. Ini Susah. faktanya malah jadinya ketika kerja di sesuai passionnya malah jadi jenuh ya. Malah bisa jadi passionnya hilang gitu. Hobinya jadi hilang. Iya, karena Itu jadi hati Anda ya. Gitu. Jangan ngira kerja sesuai passion tuh menyenangkan. Seperti itu enggak sih, akan nemuin juga hal seperti itu tuh. Malah akan, kalau misalnya kamu nggak bisa ngadepin, bakalan kolaps mungkin bisa seperti itu. Jadi gimana kamu ngatur energinya aja sih seperti itu. Wow. Iya. Jadi ya mau live your passion apa passion yang menghidupi kamu gitu, pilihan sih itu. Pilihan, dan tentunya juga harus tahu resiko-resikonya gitu kan. Kalau misalkan kerja sesuai passion ya itu tadi bisa di satu titik kayak jenuh dan jadi kayak ya udah males ngelakuin itu, bener-bener gak mau ngelakuin, kayak ibaratnya udah kayak muntah-muntah gitu ya ngelakuin itu gitu. Tapi kalau misalkan kerja di passionnya itu mungkin iya capek ketika bekerjanya, tapi masih ada waktu untuk menyalurkan passion tersebut. Nah, enak kan? Tapi tetap menyenangkan, ya dua-duanya menyenangkan sih, selama menghasilkan cuan kalau menurut aku. Tapi juga kerja gitu kan, kerja buat apa? Nyari duit Nyari dong. duit. Kan? Nyari duit untuk kita bahagia gitu kan. Oke, mungkin kasih tips dong Mas biar buat para pemula nih, jurnalis yang mau berkecimpung di dunia jurnalistik Dan juga fotografi. Ya motret aja sebanyak-banyaknya sih. Untuk misalnya pertama-tama motret apa aja, nggak perlu kamu nunggu momen ini harus ini gitu, nggak perlu. Sesuatu yang ada di sekitar kita tuh kadang juga penting, juga bagus untuk dipotret. Misalnya apa aja sih sebenarnya, misalnya ini, jadi kadang kan kita kalau misalnya awal-awal tuh nunggu momen gitu, kadang misalnya ada acara apa ini baru motret. Tapi misalnya nggak ada acara ya wes ditekein apa kamera itu didiemin aja gitu kan. Iya. Nah seperti itu kadang ya gimana ya, jadi problematis juga. Jadi kalau bisa sih motret sebanyak-banyaknya di kehidupan biasa. Misalnya kalau nggak ada momen ya pergi ke pasar, pergi ke mana, ke sawah, ini pasti banyak hal-hal yang bisa diceritakan sih. Ini berasa puisinya Dian Sastro yang lari ke hutan, lari ke pantai. apalagi ya, mungkin dari Mas Bima sendiri ada yang belum kita obrolin pengen di share gitu? Ya lebih mungkin terkait dengan pendidikan fotografi sih. Sebenarnya memang perlu
pendidikan literasi visual gitu sebenarnya perlu juga ditingkatkan di masyarakat kita agar kita tidak cara memandang sesuatu itu tidak seperti itu aja, bahwa banyak sekali dari fotografi ini menjadi pintu masuk untuk berpikir lebih luas, untuk kita cara memandangnya jadi lebih luas juga, mungkin seperti itu sih tuh. Jadi nggak hanya sebuah hobi yang menghasilkan foto bagus, dan itu tidak seperti itu seperti kenyataannya. Gimana Ibu? Sudah tercerahkan? Sudah. Mau lanjut untuk apa lebih pusing ya? Tapi jadi kayak lebih ini sih, kalau itu tadi foto yang kayak ya udah didiemin aja, nanti pasti ada hasil. Kayak kalau aku ngeliat di salah satu akun Instagramnya Nadine Amizah ya, itu kan kalau potret kadang ya di rumah kayak dia cuman lagi ya di rumah aja gitu, foto banyak, terus kayak storytellingnya yang panjang kayak gitu. Itu bisa jadi apa ya? Iya sih, sesuatu foto yang berbeda gitu. Soalnya itu kebanyakan kalau yang aku temuin sekarang tuh ya nggak tahu sih, mungkin yang aku follow aja kali ya. Jadinya yang sering aku lihat yang kayak bagus-bagus atau sesuatu yang gimana ya, kayak udah umum gitu loh, terlalu banyak kayak pariwisata ya, yang indah-indahnya itu kayak gambar danau atau mungkin gunung gitu loh. Itu rada jenuh kalau aku pribadi. Mungkin ya harus banyak ini ya, cari referensi biar nggak cuman itu aja, nggak monoton yang dilihat gitu. Di IG cari Instagram misalnya seleb yang misalnya ya itu bercerita itu tadi, nggak hanya ngepost foto cantiknya gitu, kan nggak bosan apa ya? Itu kan udah melewati berbagai macam editing gitu kan. Bahkan dulu ketika di Bali kalau nggak salah yang di Pura, kayak cuman gapura doang gitu, yang di sana ada bayangan. Itu kan ternyata nggak ada di sana, itu kayak cuman pakai cermin gitu, jadi ada bayangannya kayak di laut gitu. Jadi dan itu kan problematis kan sebenarnya, kita melihat pariwisata itu kan banyak kan juga dari orang luar juga kan yang motret seperti itu. Jadi ya cara pandang orang luar itu ya kayak gitu ke kita, akan kayak gitu juga, akan kayak gitu terus gitu. Padahal banyak problem hidup yang bisa diangkat dari foto ya. Gitu kan. Wow, ini menarik banget sih obrolan kita kali ini gitu ya. Tapi kayaknya nggak cukup ya untuk sekedar duduk di sini berapa menit nih, kayak sejam 2 jam gitu. Kalau misalnya mau lebih banyak tahu tentang fotografi, kayaknya kita mesti ngobrol lagi next time gitu ya Mas Bim ya. Apa ya, boleh di share nggak sih Instagramnya? Instagram. Mungkin kalau misalnya nih di luar sana ada yang mau nanya seputar fotografi, seputar jurnalistik kayak gitu. Belum terlalu ini juga sih, belum terlalu bagus sih secara estetik gitu. Nanti kita tag aja kan. Oh iya benar. Oke, ini ngobrolnya udah panjang kali lebar ya ngomongin tentang fotografi, meskipun menurut Merah dan Jiga masih kurang, kayak masih butuh, masih gantung. Kayak masih ada yang mau ditanya lagi, tapi karena udah hampir 1 jam. Udah ada callingan juga ya Mas ya? Udah ada callingan juga. Jadi ya udah, mungkin ada terakhir dari Merah, ada yang mau disampaikan? Apa ya, balik lagi sih, kalau misalnya apapun yang kamu lakuin itu pasti ada resikonya gitu ya, mau kamu bekerja di passion kamu atau enggak. Dan kalau misalnya ngomongin soal jurnalistik yang sekarang ini, ya itu tadi, apa yang kita lihat bukanlah apa yang sebenarnya ada di realitanya, seperti itu. Kalau misalnya ini gimana kamu? Kalau aku pribadi ya itu tadi sih, lebih kepada dunia fotografi itu luas banget, dan ini bikin aku jadi lebih moodnya nih lebih muncul kembali untuk ya juga ya udah deh, aku jadi kayak pengen mencoba mencari referensi yang lain gitu. Tadi udah di share juga sama Mas Bima kan referensinya apa aja, jadi kayak foto is not just a photo but captionnya tuh juga mendukung cerita gitu. Di balik cerita di baliknya juga mendukung foto tersebut. Jadi jangan anggap enteng ya pekerjaan fotografer. Itu yang sering banget ditemuin kayak kerjanya apa? Fotografer. Oh yang cuma tukang foto itu ya. Kayak kesannya tuh jadi kayak segampang itu ya, kita juga kerja kan capek. Apalagi kalau misalnya mau ada acara nih, misalnya kayak mau nikah, aduh besok fotonya misalnya mau pakai Mas Bima aja nih, harga temen ya Mas ya. Waduh itu sakit sih kalau buat aku, sakit karena dari alat udah ini, dari skill lebih tepatnya gitu ya kan. Skill itu kan nggak bisa dibilang murah juga, karena dikumpulkan dari berbagai macam pengalaman bertahun-tahun, dan ya itulah nanti hasilnya bakalan bagus seperti itu.
Gitu. Oke, dah. Thank you. Thank you Mas Bima. But anyway, terakhir. Jadi gimana? Kamu masih mau untuk ke bidang fotografi